video ini saya bernama Ibade Aslina akan menyampaikan perpindahan panas tentang konduksi satu dimensi kondisi tuna untuk bola. Adapun tujuan pembelajaran pada segmen ini, pertama dapat menentukan laju perpindahan panas dalam bola dan juga sistem bola yang berlapis. Yang kedua, dapat menentukan distribusi temperatur pada bola tersebut dan juga lapisan bola tersebut. Nah, kita dapat ilustrasikan untuk kasus bola sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar. Jadi di sini untuk kita analisis adalah bola di mana di dalamnya ada lubang, dia diberongga dengan jari-jari R1, sedangkan di luarnya jari-jari R2. Nah, kita ambil elemen, jadi ini potongan dari layer ini, jadi lapisan dalam arah radial. Nah, ini dengan kita DR, nah sehingga jadi ada panas pada posisi QR dan nantinya setelah lewat delta T ada QR plus DR. Nah, dari hukum Fourier, maka QR sama dengan minus nilai negatif K dt per dr. Nah, dr, nah di sini A ini adalah luas lubung bola, jadi lapisan bola tersebut jadi 4 πr kuadrat. Nah, kita dapat tuliskan sebagaimana ini yang ditunjukkan pada layar ini, jadi minus K 4 πr kuadrat dt per dr. Nah, dari hukum Fourier tersebut, nah untuk Q besarnya konstan karena di sini adalah kondisi tuna, sehingga laju panas melewati setiap layer sepanjang dalam arah jari-jari tersebut itu akan nilainya konstan. Nah, kita integralkan hubungan tadi sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, dari hasil integral ini maka kita dapat peroleh QR itu adalah sama dengan 4 πk kali TS1 dikurang TS2 dibagi dengan 1/R1 dikurang 1/R2. Nah, dari hubungan ini maka penyebut dengan mengambil pembilang TS1 minus TS2, maka penyebutnya menjadi adalah 1/4 πk kali 1/R1 dikurangi 1/R2. Nah, jadi nilai penyebut inilah merupakan tahan termal konduksi untuk bola. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Jadi ini adalah sebuah bola berdiameter, di mana diameter dalamnya adalah 2,5 meter dan mempunyai ketebalan 1,8 cm. Jadi kalau ini diameter dalam, maka dengan ada ketebalan 1,8 dari 1,5, maka diameternya akan menjadi outer diameter dari bola adalah 2,5 meter ditambah 2 kali 1,8 cm. Nah, ini harus diubah jadi meter. Jadi kalau diubah jadi meter ini adalah 3,6. Jadi 3,6. Nah, di sini itu cm, sehingga jadinya diameter luarnya 2,536 meter. Nah, itu jadi bisa diperoleh dari hubungan geometris tersebut. Nah, ini untuk menyimpan ini air es 0 derajat. Nah, tangki ini diletakkan dalam suatu ruangan yang bertemperatur 22 derajat Celcius. Nah, dinding ruang itu 22 juga. Nah, permukaan luar dari tangki itu hitam. Nah, laju perpindahan panas antara permukaan luar tangki dan lingkungan, jadi ada dua modus di sini, harus dipertimbangkan, ada konveksi alami dan radiasi. Nah, konveksi di bagian dalamnya adalah 85, sedangkan luarnya yang natural itu 12. Ini 12.
Nah, pertanyaannya adalah tentukan laju perpindahan panas ke es, air es dalam tangki tersebut. Nah, yang kedua B adalah jumlah es yang mencair selama 24 jam. Nah, itu berapa es yang mencair. Nah, jadi harus tahu berapa energi pelelehan es tersebut. Pelelehan. Nah, jadi dari sistem ini, nah, jadi harus digambarkan sistemnya pertama. Jadi harus kita gambarkan sistemnya. Nah, ini jadi ada, nah ini luarnya ada dengan tebal yang tipis juga tebalnya 1,8 cm. Nah, sini es dan campur air lah, es. Nah, nanti ada panas menyusup. Nah, di sini ada interaksi, ada dinding, ada udara. Theta hingga udara, ini TS. Nah, nilainya kebetulan bisa sama. Maka dari dinding ini akan ada panas ke sini masuk juga, dari udara juga nyusup sini. Nah, ini jumlahnya akan masuk ke sini. Jadi bisa digambarkan rangkaian termalnya dulu. Setelah itu ada tahanan. Jadi kalau kita gambarkan di S, TS. Nah, di sini ada konveksi. Terus ada konduksi di ini, dinding silinder. Nanti ini nyabang dua. Ada radiasi. Ada berikutnya ada konveksi. Nah, itu jadi ini ada radiasi TS. Nah, sini theta hingga. Nah, jadi berangkat dari tahanan termal ini dihitung satu-satu sehingga nantinya tahu berapa laju penyusupan panas. Nah, itu laju penyusupan itu Q. Nah, bagaimana kasusnya untuk bola dengan adanya pembangkitan panas? Nah, jadi dari persamaan ini, dari persamaan konduksi difusi untuk bola, kondisi tunak, sehingga suku di sebelah kanannya sama 0. D kapital per D non kapital, nah itu sama dengan 0. Sedangkan turunan terhadap sudut, nah itu ada V dan theta itu juga 0, sehingga punya sisa ini persamaan ini. Nah, untuk kasus ini bola dengan ada pembangkitan panas, jadi kalau temperatur permukaan diketahui TS, jadi kondisi batas, sudah tentu lagi satu kondisi batas yang ada itu adalah ini, ketika di R sama dengan 0 ini. Jadi ada dua kondisi batas ini dan ini. Nah, dari dua kondisi batas inilah diselesaikan persamaan ini sehingga dapat ini, distribusi temperatur. Nah, untuk laju panas ya juga kita bisa dapat hubungan ini Q dot kali 4 per 3 pi R maka 3 sama dengan H 4 pi R kuadrat TS minus dikurangi theta hingga. Nah, jadi dapat ini. Nah, dari hubungan ini maka TS-nya kita bisa peroleh. TS sama dengan theta hingga hubungan dengan koefisien konveksi. Nah, di sini ada H. Nah, itu ya, jadi tergantung masalahnya. Kalau TS sudah diketahui ya langsung ini. Kalau belum ya kita lakukan proses hitungan ini. Silakan Anda ikuti video-video kami berikutnya.